teman-teman semuanya, perkenalkan kami Anissa, Zalfa Azaria dan Marcelia dari kelas 5B, program studi PGSD, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, tahun 2025. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan dan membahas tentang model pembelajaran role-playing atau bermain peran. Model pembelajaran ini dirancang untuk membuat pembelajaran lebih aktif, menarik, dan berkesan. Role-playing menumbuhkan kerjasama serta melatih kemampuan komunikasi dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kami mengajak teman-teman semua untuk mengikuti dan menyimak video kami sampai selesai, agar dapat memahami konsep, langkah-langkah, serta penerapan model pembelajaran role-playing atau bermain peran dengan baik. Selamat menonton! Semoga video ini bermanfaat ya! Apakah kalian pernah merasa bosan saat belajar di kelas? Hari ini kita akan mencoba metode baru yang lebih menyenangkan. Model pembelajaran role-playing adalah metode di mana kalian berperan sebagai tokoh dalam cerita yang telah disiapkan guru. Kalian akan memerankan tokoh-tokoh dalam materi pelajaran, seperti dalam cerita sederhana ini. Dengan bermain peran, kalian akan lebih aktif dan tertarik dalam belajar. Belajar jadi lebih menyenangkan. Role-playing membantu kalian lebih memahami materi dan menumbuhkan motivasi untuk belajar. Yuk, coba di kelas kalian. Apa saja ya sintak model pembelajaran role-playing atau bermain peran? Langkah pertama adalah persiapan atau pemanasan. Pada tahap ini, guru memperkenalkan permasalahan yang perlu disadari dan perlu dikuasai siswa. Langkah kedua, kita membahas karakter dan memilih pemain. Kalian bisa mengajukan diri atau guru akan memilih yang sesuai. Langkah ketiga, menata panggung. Kita perlu menyiapkan ruangan sesuai dengan skenario yang akan kita mainkan. Langkah keempat, menyiapkan pengamat. Pengamat juga harus terlibat aktif dalam permainan peran. Langkah kelima, bermain peran. Mari kita lihat bagaimana karakter-karakter ini menyelesaikan masalahnya. Langkah terakhir, diskusi dan evaluasi adalah langkah penting dalam pembelajaran. Selamat atas prestasimu hari ini. Halo anak-anak semua, sudah pernah belanja di pasar dengan orang tua? Hari ini kita akan belajar tentang proses jual beli di pasar melalui permainan peran. Tujuan kita belajar hari ini adalah memahami cara jual beli di pasar dan melatih sikap kejujuran, kerjasama, komunikasi, serta tanggung jawab. Kita akan melakukan role-playing. Dengan langkah pertama, ibu akan membagikan peran. Kedua, kita mainkan. Ketiga, amati. Dan terakhir, refleksi. Setiap siswa akan mendapatkan peran. Ada penjual sayur, buah, ikan, jajanan, pembeli, dan pengamat yang akan mengamati teman-teman. Penjual harus menjual dengan ramah. Pembeli berbelanja bijak dan pengamat catat hal-hal yang teman lakukan ya. Ayo kita lihat bagaimana siswa kelas 5 menerapkannya. Di sini, Sinta berperan sebagai penjual sayur yang ramah dan berpengalaman. Lutfi jual buah, Imam jual ikan, dan Alfa siap melayani dengan jajanan favorit teman-temannya. Siswa lainnya berperan sebagai pembeli yang antusias mencari barang yang mereka inginkan. Bella dan temannya berperan sebagai pengamat, mengamati dan mencatat bagaimana ceritanya berjalan. Setelah selesai, mari kita diskusikan pengalamanmu dan pelajaran yang kamu dapatkan. Kita telah belajar transaksi jual beli dan manfaat bermain peran. Terima kasih telah berpartisipasi aktif. Kelebihan model role-playing adalah: pertama, model ini sangat unik dan menarik perhatian siswa melalui masalah sosial yang berguna di kemudian hari. Kedua, bermain peran membantu siswa menelaah dan memahami berbagai perasaan orang lain, membangun empati. Ketiga, siswa dapat melatih dirinya untuk berpikir dan bertindak kreatif dalam menyelesaikan tantangan. Keempat, siswa belajar memecahkan masalah secara realistis karena penghayatan langsung dari bermain peran. Kelima, model ini membangkitkan semangat optimis dan nilai kerjasama, membuat kelas lebih dinamis dan berkesan. Sedangkan kekurangan model role-playing adalah: pertama,
metode ini memakan waktu yang sangat lama, bisa mengganggu jadwal pembelajaran lainnya. Kedua, membutuhkan kreativitas tinggi dari guru dan siswa. Bagi yang merasa kurang percaya diri, ini bisa menjadi beban. Ketiga, tidak semua mata pelajaran cocok, kadang model kontekstual justru lebih efektif dan efisien. Keempat, potensi kelas jadi gaduh besar. Banyak siswa masih merasa malu saat ditunjuk jadi pemeran. Kelima, jika gagal bukan saja dampak buruk bagi siswa, tapi tujuan pengajaran pun tak tercapai. Sekian video pembelajaran kami. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.